Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Perkenalkan, nama saya Lenil Gian dan di sebelah kanan saya Chandra Yuryanto dan di sebelah kiri saya. Immanuel Arengger. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aktivitas masyarakat masa Islam. Islam memasuki Indonesia saat peradaban Hindu-Buddha sedang berkembang pesat. Akibat dari masuknya peradaban Islam ke Indonesia, peradaban Hindu-Buddha di Indonesia mulai mengalami penurunan jumlah pengikut. Sampai saat ini belum dapat dipastikan kapan dan di mana Islam mulai masuk ke Nusantara. Banyak yang berasumsi bahwa terdapat daerah hunian para pedagang Arab Islam di pantai barat Sumatera, yang dapat disimpulkan bahwa itulah awal mula penyebaran agama Islam di Nusantara. Agama Islam masuk ke Nusantara tidak langsung dari negara asalnya yaitu Arab, tapi melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India. Banyak faktor yang memengaruhi mengapa Islam dapat diterima di Nusantara dengan baik. Faktor tersebut adalah Islam datang dengan damai, Islam tidak membeda-bedakan, stratifikasi manusia berdasarkan kelas, dan ada beberapa cara lain yang dilakukannya para ulama untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. A. Perdagangan, B. Pernikahan, C. Pendidikan, D. Seni budaya, E. Dakwah, F. Tasawuf Islam yang menjadi peradaban bangsa Indonesia. Selanjutnya juga diwarnai dengan berdirinya kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Islam yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Gambar di samping kiri saya ini merupakan gambar makam Nisan Malik Al-Saleh, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Immanuel Arengger. Samudra Pasai, Garden terdepan Nusantara. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang dari kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik Al-Saleh. Beliau kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad yang memerintah tahun 1297 sampai 1326. Gambar di samping kiri saya ini merupakan gambar kekuasaan kerajaan Aceh, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Chandra. Pada tahun 1607 sampai 1636 merupakan masa kejayaan kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Beliau memiliki kekuatan militer yang kuat dan besar. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, tatanya di kerajaan Aceh pun digantikan oleh menantunya yang bernama Iskandar Thani. Perselisihan dalam keluarga kerajaan menyebabkan kekuatan kerajaan oleh melemah dan menjadikan sebagian kerajaan Aceh runtuh. Gambar di samping kiri saya ini merupakan gambar Masjid Agung Demak, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Immanuel Arengger. Raden Patih merupakan pemimpin kerajaan Demak. Sebelum mendirikan kerajaan Demak, Raden Patih merupakan bagian dari kerajaan Majapahit, tapi karena ia memeluk agama Islam, dia memutuskan hubungan dengan Majapahit dan mendirikan kerajaannya sendiri yang bernama Kerajaan Demak. Gambar di samping kiri saya ini merupakan Masjid Agung Banten yang merupakan peninggalan kerajaan Banten, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Chandra. Pada masa Sultan Ageng Trisatya, Banten mencapai puncak kejayaan yang berlangsung dari tahun 1651 sampai 1682. Beliau menjadi sultan yang tegas. Banten adalah pusat perdagangan. Ada yang dihasilkan dari Banten dan Lampung, cengkeh, serta pada dari Maluku. Gambar di samping kiri saya ini merupakan gambar Fort Rotterdam yang akan dilanjutkan oleh Makassar memasuki era peradaban Islam pada awal abad ke-17. Dua penguasa dari kerajaan kembar Gua Talo menjadi pemeluk agama Islam pada tahun 1605. Raja Talo Karajeng mengambil gelar Sultan Abdullah dengan julukan sebagai
Awalu. Islam dan Raja Goa Daeng Mendera Ebiu memiliki gelar Alauddin. Kedua sultan tersebut juga memperluas kerajaan dan menjadikan kerajaan pertama di Sulawesi. Perlawanan terhadap Belanda yang sengit terjadi pada era Sultan Hasanuddin. Beliau memegang permintaan kerajaan Goa dari tahun 1653 sampai 1669 dan Belanda memalingkan perhatiannya ke Makassar. Gambar di samping kiri saya ini merupakan gambar Masjid GG Mataram, salah satu peninggalan kerajaan Mataram, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sutowijaya yang bergelar Panembahan Senapati mengangkat dirinya sendiri menjadi Sultan Mataram. Beliau menunjukkan kekuatan Mataram dengan menyerang Surabaya pada tahun 1586. Sebagian wilayah di Pulau Jawa bagian tengah dan timur berhasil ditaklukkan oleh Mataram. Berikutnya beliau memindahkan perhatian Kepulauan Jawa bagian barat pada tahun 1595. Cirebon dan Galuh dapat dikuasai. Gambar di samping saya ini merupakan gambar peta kekuasaan kerajaan Ternate dan Tidore. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ini. Pada tahun 1570, Raja Ternate yang dibunuh dan digantikan dengan putra Sultan Babula yang memerintah pada tahun 1570 sampai 1800. Sultan memerintahkan dengan motivasi agama. Dia pun mengusir Portugis dari kerajaannya dan orang-orang Eropa pindah ke Tidore. Pada tahun 1599 Portugis kembali ke Maluku dengan armada besar dan ingin membalas dendam kepada orang Maluku. Gambar di samping kiri saya ini merupakan gambar lukisan keraton yang akan dijelaskan oleh teman. Dikaji dari corak dan isinya, hasil kesusastraan zaman Islam dapat dibagi beberapa jenis. Di antaranya hikayat merupakan cerita dongeng, babat adalah hikayat yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah, dan sukuk yang merupakan kitab-kitab tasawuf.